Audio Jungle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Priyanto dari Arjawinangun. Mau menanyakan, kita kan tahu ya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Iya. Lah, pertanyaannya, tujuan Allah apa menciptakan manusia yang dari kecil idiot atau kurang akalnya lah gitu. Dan yang kedua, ini titipan, dia menanyakan tentang Ustadz Dano yang di MNC TV itu. Nah, itu kan sering ngomong kun fayakun, itu apa itu maksudnya? Udah, sekian. Begini, Allah itu bikin apa saja bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Semua pasti terjadi. Nah, tetapi kita melihat banyak ciptaan Allah yang tidak sempurna. Lahir nggak ada mata, lahir kayak bonteng, kayak apa bonteng? Bonteng ya timun. Apa bonteng tuh bahasa Indonesianya? Hah? Ada bonteng timun, bonteng suri. Artinya tidak ada kaki, tidak ada tangan. Tidak ada kaki, tidak ada tangan. Seperti bonteng, seperti ketimun gitu. Untuk apa Allah bikin cacat orang kakinya kebalik? Kalau kita bicara kedokteran, yaitu dalam proses penciptaannya itu ada gangguan-gangguan virus seperti tokso ya. Dalam pertumbuhan janin itu ibunya suka memelihara kucing kan gitu, akhirnya virusnya masuk melalui vaginanya, merusak janin itu, terjadi cacat ya kan gitu. Itu kedokteran ya. Kita melihat kedokteran ya, itu kan proses alami mencari sebab musabab secara logika. Tapi dalam pemikiran agama ya semuanya, virus pun tidak akan bisa bekerja merusak tanpa seizin Allah. Tidak ada daun kering yang terjatuh kecuali dengan seizin Allah. Tidak ada angin berhembus kecuali dengan seizin Allah. Tidak ada seorang tukang sihir pun bisa membuat cilaka pada kamu kecuali dengan seizin. Semuanya atas izin Allah semuanya. Nah, ketika terjadi yang idiot segala macam, ini jangan menyangkal Allah. Allah lagi membuktikan kehebatannya. Boleh enggak? Kamu aja sering menunjukkan kesombongannya aja. Betul enggak? Nah itu, jadi biarkanlah Allah. Walillahi fi khalqihi syu'un. Kalau kamu melihat sesuatu yang aneh-aneh makhluk Allah, katakan walillahi fi khalqihi syu'un. Artinya Allah tuh hebat banget, bisa bikin apa saja. Itu. Jadi artinya bahwa sudah serahkan saja Allah menjadikan. Kenapa Allah bikin hidung ada yang mancung, ada yang sempug kayak kamu, ada yang pesek, ada yang menonjol seperlunya kayak wudun kahana, kayak bisul tuh ada gitu. Itu bukan Allah tidak bisa bikin hidung mancung. Allah bikin bermacam-macam itu lagi memperlihatkan kehebatannya. Mobil memproduksi banyak jenis tipe, ya kan gitu. Dari mobil yang paling mahal dan mobil yang paling murah dibikin semua. Itu menunjukkan betapa besarnya pabrik itu. Ada yang 100 juta, ada yang 50 miliar. Kok bisa? Ya itulah menunjukkan bahwa pabrik itu sedang
membuat bermacam-macam merek, bermacam tipe untuk menunjukkan bahwa dia bisa bikin banyak produksi. Semakin banyak produksinya, semakin menunjukkan kebesaran perusahaan itu. Allah juga sama, ya terima aja sebagai kebesaran. Allah membuat bermacam-macam ini biar rame, biar kamu senang, biar kamu nyaman, dibikin beda-beda. Muka orang punya sidik semuanya, ada sidik suara, sidik aroma, sidik jari, segala macam sidik, semuanya tidak ada yang sama untuk menunjukkan kehebatan Allah. Itu saja kok. Jadi itu untuk pertunjukan dirimu, untuk mensyukuri orang yang tidak punya mata yang bisa melihat, kamu yang bisa melihat, supaya sadar kamu mendapat kenikmatan. Bisanya kita mengevaluasi besarnya nikmat karena komparasi, karena perbandingan dengan yang lain. Tanpa dibandingkan kita tidak bisa melakukan apresiasi. Perempuan di Indonesia di sini saya katakan ini cantik. Kenapa cantik? Karena dikompernya dengan perempuan yang lain ada di sini. Tapi kalau dikompar dengan cewek di Libanon ya jelek ini mah. Ya kan? Dengan perempuan yang ada di Israel ya jelek segitu mah, nggak ada apa-apanya. Ya kan begitu. Nah, kapan kamu bisa begini? Dulu kamu sering menangis hanya gara-gara tidak punya sepatu. Sejak engkau melihat ada orang tidak punya kaki baru paham kamu. Masih nggak punya sepatu aja nangis. Itu orang nggak punya kaki bisa ketawa kok. Jadi semua yang ada itu adalah pelajaran buat kita. Betul nggak? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Belajar benar yaitu dengan melihat pertunjukan alam semesta dan melihat kehebatan yang ada di dalam dirimu sendiri kayak apa. Gitu. Kira-kira begitulah kita memahaminya. Jadi jangan dikira bahwa orang yang tidak punya mata melihat, yang tidak punya kaki berjalan, jangan kamu merasakan orang itu menderita. Belum tentu dia bisa lebih bahagia dari kamu kok. Ya. Audio Jungle.